Salam dan bahagia anak-anakku yang hebat. Kali ini kita akan belajar garis dan sudut. Sub materi yang kita pelajari pada saat ini yaitu tentang sudut. Capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat membuktikan teorema yang terkait dengan sudut pada garis transversal, segitiga dan segi empat kongruen, serta segitiga dan segi empat sebangun. Mereka dapat menggunakan teorema tersebut dalam menyelesaikan masalah, yaitu termasuk menentukan jumlah besar sudut pada sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga, menghitung tinggi dan jarak. Tujuan pembelajaran: 1. Menentukan pengertian sudut. 2. Menulis nama sudut. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudut. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat gambar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah sudut. Di sini kita ada sebuah gambar setrika, anak. Ini salah satu contohnya. Ada gambar setrika, ini adalah sebuah sudut. Kita lanjut ya, yang pojok ini sudutnya. Kita lanjutkan. Apa itu sudut? Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal atau ujung. Sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Sudut terdiri dari titik sudut, kemudian kaki sudut, dan daerah sudut. Kita lihat pengertiannya. Titik sudut adalah titik pangkal atau titik permulaan dari sinar garis. Kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk sebuah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Kita lihat gambarnya, anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sebuah sudut, yaitu yang mana AB, BC ini disebut kaki sudut, sedangkan yang ada melengkung di tengah ini adalah daerah sudut. B-nya ini disebut dengan titik sudut. Kemudian cara menuliskannya sebuah sudut, yaitu dalam lambang seperti ini ya. Dibaca sudut ABC. Cara menuliskannya, B-nya diletakkan di tengah. A-nya di samping, kemudian C-nya juga di samping. Boleh samping kanan atau samping kiri, tidak apa-apa, asalkan sudut B-nya ini harus di tengah. Kemudian yang ini tadi harusnya diberi sinar, dikasih panah ini ya. Kita lanjutkan jenis-jenis sudut, yaitu 1. Sudut lancip. 2. Sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul. 4. Sudut lurus. 5. Sudut refleks. Kita lihat sudut lancip. Sudut lancip adalah salah satu jenis sudut yang besar sudutnya 0 sampai dengan 90. Sampai, maaf ya, 0 sampai 90 derajat. Jadi ada antara 0 sampai 90 derajat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ulang tahun, kemudian setrika, pensil yang sudah diraut. Ini gambar dari sebuah sudut lancip. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah salah satu jenis sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Contoh, almari, figura, pintu, dan lain-lain. Ini sudut siku-siku pas 90 derajat besarnya. Di antara ini, nah ini namanya sudut lancip, yaitu 0 sampai 90, jadi kurang dari 90. Kita lihat yang kedua, sudut tumpul.
Sudut tumpul adalah salah satu jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Contohnya ada sebuah atap rumah. Nah, Ibu cari gambarnya, nanti kita cari ya gambarnya ya. Kita lihat ini namanya sudut tumpul. Ini gambarnya anak. Jadi besarnya seperti ini sudut tumpul. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Sudut refleks. Sudut refleks adalah salah satu jenis sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Contoh, ada sebuah jembatan, kemudian tangga, begitu. Kita lihat di sini gambarnya sudut refleks. Yang ada tanda ini daerah sudutnya ini, yang ada putus-putus ini namanya daerah sudut. Kemudian membacanya sama anak, sudut ABC. Tetapi ABC yang mana? ABC yang atas ini yang ada tanda melengkung. Awas, tidak boleh semua dilengkungkan seperti ini, tidak boleh ya. Jadi yang ada gambarnya putus-putus ini adalah sudut refleks lebih dari 180. Kita lanjutkan. Sudut lurus. Sudut lurus adalah salah satu jenis sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi sudut lurus itu seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita tarik dari kanan ke kiri, nah ini ada tanda. Ada tandanya seperti busur, ada arah panah. Ini menandakan sudut lurus. Lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Contohnya jembatan, itu juga ada yang sudutnya 180 derajat lurus ya, nah ya. Tangga juga. Kemudian, nah untuk belajar kali ini sampai dengan ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian sudut berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.